Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam perkuliahan perencanaan pembangunan yang dilakukan secara online ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan ruang lingkup perencanaan pembangunan APBN 2023. Beberapa fokus tersebut merupakan sebuah rencana yang akan dikerjakan pemerintah pada tahun 2023, meliputi penguatan kualitas SDM yang unggul, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Nah, beberapa fokus APBN 2023 ini merupakan salah satu contoh dari aktivitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan? Apakah sama antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan bangunan? Mari kita cermati definisi masing-masing kata tersebut. Perencanaan atau planning adalah merupakan suatu proses berpikir secara logis dan menentukan beragam tahapan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan. Jadi planning merupakan suatu proses berpikir secara logis, tidak hanya menghayal, tidak hanya di awang-awang, tidak hanya berfantasi atau bermimpi, tetapi ini sesuatu yang logis, bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Sementara pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi pembangunan di sini artinya adalah adanya perubahan yang menuju ke arah positif terhadap beberapa bidang tersebut. Ada bidang sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Sementara definisi dari bangunan adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi. Jadi antara pembangunan dan bangunan ini suatu hal yang berbeda. Nah, yang akan kita pelajari adalah perencanaan pembangunan, bukan perencanaan bangunan. Bukan merencanakan membangun sebuah gedung, bukan merencanakan membangun sebuah monorel kereta cepat, pembangunan kereta cepat, atau merencanakan jembatan dan seterusnya. Tetapi yang akan kita pelajari satu semester ke depan adalah perencanaan pembangunan, planning development. Jadi apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan?
yaitu merupakan proses berpikir secara logis untuk menentukan beragam tahapan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai perubahan positif pada seluruh sistem sosial tadi, yang meliputi sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Ada proses berpikir logis untuk mencapai perubahan positif pada beberapa aspek tadi. Mengapa perencanaan pembangunan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan? Karena di dalam ilmu ekonomi sudah kita pelajari terkait dengan scarcity atau kelangkaan. Jadi kebutuhan pembangunan itu jauh lebih besar daripada sumber daya yang ada. Keinginan suatu negara jauh lebih besar daripada kemampuan finansial maupun sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia. Keinginannya jauh lebih besar daripada kemampuannya. Negara inginnya mensejahterakan masyarakat semuanya, namun negara tidak cukup mampu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, perlu dilakukan adanya perencanaan, perlu dilakukan adanya skala prioritas, pemilihan alternatif mana yang bisa secara efektif dan efisien dapat memberikan hasil yang optimal. Jadi karena keterbatasan sumber daya tadi, maka negara perlu melakukan atau memilih beberapa alternatif yang logis untuk dikerjakan, yang efektif dan efisien dan dapat memberikan hasil yang optimal. Tentunya dengan mengembangkan sumber daya ataupun potensi yang dimiliki. Adapun tujuan dari perencanaan pembangunan adalah memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia, yang mungkin sekarang belum dimanfaatkan secara optimal. Itu diperbaiki agar bisa dimanfaatkan secara optimal kembali. Kemudian tujuan selanjutnya adalah memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta yang bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan yang menyeluruh. Jadi sektor swasta ini ikut diajak berperan serta di dalam memajukan sebuah negara, di dalam ikut serta di dalam melakukan pembangunan nasional. Nah, siapakah pelaku dari pembangunan tersebut? Pelaku pembangunan itu bisa digolongkan menjadi 3, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Pemerintah itu ada eksekutif, yudikatif, legislatif, militer, dan polisi, dan pelayanan publik. Sementara pelaku bisnis bisa dari beberapa perusahaan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu juga merupakan bisa berkontribusi di dalam pembangunan dan masyarakat.
masyarakat ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa golongan atau komunitas atau grup yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa model perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah model perencanaan agregat. Yang kedua adalah model perencanaan sektoral. Yang ketiga adalah perencanaan regional dan perencanaan partisipatif. Dan untuk menutup perkuliahan singkat sesi ini, saya mengutip pernyataan dari Bapak Yusuf Kalla bahwa pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Sementara perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan akan jadi arsip. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.